Jumpa lagi dengan multimedia channel YT teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu mengenal aplikasi CorelDRAW. Di sini versi yang saya pakai adalah versi X7. Nah, yang akan kita pelajari adalah memahami beberapa fungsi dari toolbox yang ada pada CorelDRAW ya. Oke, langkah pertama pastinya siapkan dulu aplikasi CorelDRAW. Kemudian pertama kali kita buka, di sini ada new document, bisa dipilih saja, klik. Kemudian nama, ditulis nama filenya nanti apa, kemudian ukurannya, kemudian orientasinya sampai dengan unitnya. Nah, jangan lupa ada primary color mode. Di sini mau pakai CMYK atau RGB. Nah, kalau misal hasil desain kita mau kita print out, maka menggunakan CMYK karena rata-rata setting mesin kan menggunakan CMYK. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan digital saja, kita boleh pakai RGB. Ya. Oke. Nah, tampilan awalnya begini. Nah, teman-teman sekalian, user interface di CorelDRAW yang versi X7 ya seperti ini. Kita akan memahami ya, ada menu bar, kemudian ada toolbar, ada property bar, kemudian ada juga nanti status bar ya, dan ada juga nanti toolbox. Nah, ini yang biasanya bikin panik tuh begini: window, toolbar, kemudian toolbox. Toolboxnya hilang, gimana cara memunculkannya? Gampang, klik menu window, kemudian toolbar, pilih toolbox, muncul. Masalahnya kalau ternyata yang hilang adalah menu bar. Nah, menu barnya hilang, bagaimana cara mengembalikannya? Sementara menu window tidak ada di sini karena dia masuk ke dalam baris menu bar. Caranya klik kanan. Nah, di sini ada menu bar yang checklistnya hilang. Kita klik saja. Oke. Kemudian yang bikin panik lagi biasanya panel color palette ya. Gampang caranya, klik menu window, kemudian ada color palette, pilih CMYK atau RGB sesuai dengan kebutuhan. Misal yang mau di print ya, seperti yang dijelaskan tadi, CMYK. Kalau kebutuhan digital, kita upload di Instagram, kita upload di YouTube, kita upload di Facebook, kemudian di Twitter dan lain sebagainya, pakai RGB karena ini untuk kebutuhan yang tidak kita print out. Tapi kalau kita print out, kita bisa gunakan CMYK. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai beberapa fungsi dari toolbox ini ya, ini untuk mempermudah kita. Nah, yang dikatakan toolbox adalah sebuah kotak atau panel yang berisi tool atau alat yang dipergunakan untuk mempermudah dalam proses desain membuat vektor, gambar vektor ya, bukan bitmap tapi gambar vektor. Jadi kalau gambar vektor ini kita mau zoom, ini tidak pecah ya teman-teman ya, berapa kali kita zoom saja dia nggak pecah. Beda dengan yang bitmap. Kalau bitmap gambar resolusi tidak tinggi, kita zoom, blur, pecah gambarnya teman-teman. Oke, ngopi dulu. Kita lanjut. Yang pertama, di bagian toolbox ini teman-teman, ada anak bawah menghadap ke bawah, bagian kanan bawah ini ya, yang hitam-hitam segitiga kecil ini. Ini menandakan bahwa di dalam toolbox tersebut masih ada bawahnya, tidak hanya satu. Kita bisa klik di bagian panah atau segitiga kecil ini, dan ini masih ada.
ada Pix tool, ada Pix, ada freehand. Kemudian yang ini ada shape tool, ada smooth, ada smear, twill, tracks, rappel, dan lain sebagainya. Oke, pokoknya. Oke, kita bahas dulu yang Pix tool. Di sini sudah ada tooltips teksnya, ya, select, position, atau transform object. Jadi fungsinya untuk memilih, mengatur posisi, dan juga untuk memutar objek bisa. Contoh kita buat kotak ya. Oke, kotak seperti ini. Kita gunakan Pix tool. Kita mau lebarkan, ya, kita panjangkan. Nah, ini menggunakan Pix tool, teman-teman. Kemudian kalau mau kita putar, caranya gimana? Kalau mau kita putar, kita klik node center ini, yang X ini, ya, kita klik sehingga node-nya berubah. Ini menandakan bahwa dia bisa diubah posisi atau diubah bentuk, ya. Kemudian posisinya misal kita ubah jadi diputar-putar begini, ya. Jadi caranya adalah dengan mengeklik node yang bagian center, node yang bagian tengah. Nah, kita bisa ubah-ubah. Oke, untuk membatalkan seperti biasa, Ctrl Z, undo. Oke, di kotak ini misal kita mau membuat sudutnya ini tidak sudut lancip, tapi sudut tumpul. Nah, maka kita bisa menggunakan yang shape tool, atau bisa langsung menekan tombol F10. Kita klik saja node yang hitam ini di bagian ujung-ujung, kemudian kita geser ke kanan untuk semakin tumpul, kemudian kita geser ke kiri untuk mengembalikan kepada sudut lancipnya. Nah, ini. Nah, sudut tumpulnya apakah modelnya hanya seperti ini? Enggak, ada model lain. Nah, ini namanya apa ini? Scalloped corner. Nah, jadi ujungnya begini ya, masuk ke dalam. Kemudian ada lagi chamfer. Nah, ini. Jadi ujung-ujungnya seperti ini. Oke, yang seperti biasa, yang round, nah, boleh. Nah, begini ya teman-teman ya. Ini bagi adik-adik yang sedang belajar di jurusan multimedia atau mungkin desain komunikasi visual, memahami tentang Corel. Nah, ini. Jadi cara membuatnya seperti ini. Jangan susah-susah. Tapi ada perbedaan teman-teman ya. Ketika kita membuat misal rectangle, kemudian kemudian misal kita buat rectangle ya. Tapi di sini kita lakukan control key terlebih dahulu. Control key. Kemudian kita gunakan shape tool. Tidak bisa teman-teman, kita mau buat sudut lancip, kok sudut lancip, sudut tumpul seperti yang tadi tidak bisa, karena rectangle-nya tadi, kotak tadi sudah kita transformasikan ya ke dalam bentuk control key menjadi kurva ya, convert to curves. Ini ya, convert to curves. Jadi control key ini artinya kotak yang tadinya merupakan garis lurus ya, ketika kita langsung gunakan shape tool, dia node-nya berubah hanya menjadi 4 seperti ini. Kita geser kanan kiri kan dia menjadi tumpul. Tapi ketika ini sudah kita konversi ke dalam bentuk kurva, kita gunakan shape tool, kita mau buat seperti yang tadi nggak bisa kawan-kawan. Jadi yang namanya kurva ini nanti kita akan kombinasikan dengan ini ya, properti barnya ya. Misal kita klik
kemudian kita mau buat kurva. Kurva itu lengkung ya, garis-garis lengkung. Nah seperti ini caranya ya. Tapi misal ini yang masih murni dalam bentuk garis ya, kemudian kita mau buat kurva tanpa kita konversi dulu ke kurva dengan memilih menu objek kemudian convert to curves, ini nggak bisa. Maka kita nggak bisa menggunakan shape tool untuk membuat garis lengkung, nggak bisa. Beda dengan yang ini tuh ya, itu perbedaan. Oke, jadi kalau garis murni, garis lurus, line, tidak bisa kita buat menjadi kurva menggunakan shape tool kalau belum kita konversi. Jadi harus kita konversi dulu. Konversi gunakan shape tool ya, kita kasih tanda, kemudian baru kita buat garis lengkungnya. Nah kurang lebih seperti ini ya. Mungkin di beberapa desain, entah itu poster, kalender, segala macam, pasti kita akan menemui garis kurva seperti ini, kemudian nanti diberi warna yang berbeda. Misal kemudian warna yang berbeda kita taruh belakangnya. Nah, oke, saya ganti merah. Sering ya kita lihat seperti ini. Oke. Nah, biasanya kita lihat, sering kita lihat seperti ini ya. Oke, kemudian ada freehand tool, masih di bagian pick tool ya. Untuk freehand tool atau freehand pick tool ini untuk menyeleksi objek dengan bebas ya. Nah nih, jadi caranya begini, kita seolah-olah mengurung dulu objek yang akan kita seleksi. Jadi misal di sini ada banyak objek yang kita buat, kita mau seleksi ya, caranya menggunakan ya ini ya, freehand pick tool. Caranya kita klik di bagian bawah, tekan mouse, jangan dilepas, kita buat garis seleksi yang posisinya mengurung semua objek yang akan kita seleksi. Setelah itu kita lepas, nah maka dia akan terseleksi ya. Tapi kalau misal menggunakan pick tool gimana? Saya kira lebih mudah menggunakan pick tool. Kita gunakan pick tool, kita klik di bagian luar, kemudian kita tarik dan drag mouse, jangan dilepas, tetap tekan terus sampai posisi kita buat garis mengurung objek ya, dengan teknis sama ya, mengurung objek yang akan kita seleksi. Nah perbedaannya apa sih? Kalau menggunakan pick tool, garis seleksinya kotak teman-teman. Nah ini adik-adik sekalian ini yang belajar multimedia ya, kotak ya. Tapi kalau menggunakan yang freehand, ini garisnya nggak beraturan, sesuai dengan gerakan mouse intinya ya. Tuh, kita mau buat model gimana pun bisa ya, intinya sama secara teknis, mengurung objek yang akan kita seleksi. Lebih mudah mana? Silahkan pilih saja, lebih mudah menggunakan pick tool atau freehand ini ya. Oke, kemudian bagaimana kalau misal tanpa menggunakan klik dan drag? Caranya adalah klik objek 1, kemudian tekan tombol shift, jangan dilepas, klik objek kedua, kemudian klik lagi objek ketiga, objek keempat dan kelima. Jadi ini semuanya sudah terseleksi. Tapi lama nggak? Ya lama, karena kita harus satu-satu. Berapa kali tangan kita harus bekerja menggunakan klik. Tapi kalau menggunakan pick tool, menggunakan tekan,
di mouse dan di drag, digeser, ini sekali aja, klik, selesai. Ya, klik, tarik, selesai. Tapi kalau menggunakan shift agak lama karena beberapa proses. Tapi mungkin nggak kalau misalkan pick tool ini dengan menekan tombol shift kita gunakan di suatu desain, barangkali ada beberapa elemen dari hasil desain kita yang terkadang perlu untuk kita gunakan cara ini. Jadi klik kemudian shift, klik, shiftnya jangan dilepas sampai dengan selesai objek yang akan kita seleksi. Ya, kurang lebih untuk penggunaan pick tool dan freehand pick tool saya kira ini. Ya, kita akan beranjak ke shape tool. Nah, ini yang shape tool tadi ya, sedikit sudah kita cuplik. Oke, enggak apa-apa, kita ulangi. Kita buat kotak begini ya, kemudian kita akan membuat kotak ini menjadi kurva. Caranya gampang, klik menu objek, kemudian convert to curves ya. Kalau nggak mau lama pakai hotkeys-nya yaitu control key bisa. Kemudian tekan F10. F10 ini untuk mengaktifkan. Oke, jadi menggunakan shape tool, cara mengaktifkannya dengan menekan tombol pada keyboard yaitu F10. Oke. Di sini kan ada node-node-nya ya, bagian ujung, bagian tengah. Ini berlaku untuk bagian bawah, kanan, kiri. Kalau ingin menambah, caranya adalah kita klik saja. Nah, ini kita beri tanda, jadi ada tanda semacam kayak bintang ya teman-teman ya. Kemudian properti barnya keluar. Di sini ada add node, kemudian ada delete node. Kita pilih. Jadi ini nanti dia terpotong begini, ada node sendiri ya. Oke, jadi ini kita buat sudut-sudut bebas yang menggunakan ini teman-teman. Nah, add node, misal kita mau buat semacam ada gerigi-geriginya, ini menggunakan add node ini ya. Gunakan oke. Ini cara menggunakan shape tool untuk kebutuhan membuat node-node baru. Ini bisa kita atur ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghapus? Misal ini kita hapus, ada delete node tuh ya. Kemudian yang ini mau dibuat kurva, lebih saja. Nah kan, kemudian misal ini kita hapus juga lah, hapus. Oke, kurang lebih begini ya. Jadi ada add node, ada delete node. Kemudian garis kurva ini, garis lengkung, kita ingin buat menjadi line lurus ya, kita klik aja convert to line. Nah, maka dia garis lurus teman-teman tuh ya. Nah, penguasaan tentang penggunaan shape tool ini saya kira sangat penting. Jadi sangat disarankan bagi teman-teman adik-adik sekalian yang sedang belajar Corel Draw untuk terus melatih cara menggunakan shape tool ya, terutama menambah node, kemudian menghapus, kemudian mengkonversi dalam bentuk kurva ataupun dalam bentuk line. Ya, penting ya teman-teman ya. Oke. Misal di sini kita mau buat siger Lampung ya teman-teman ya. Ini saya kasih tahu caranya. Siger Lampung itu jumlahnya geriginya ada 9. Oke. Ini saya kasih tahu contoh.
Hasilnya kalau jelek tidak apa-apa teman-teman ya. Oke. Jadi kalau ada yang bisa buat lebih bagus nanti bolehlah kita sharing-sharing. Totalnya ada 9. 1 2 3 4 5. Jadi kita buat 5 kalau tidak salah, mudah-mudahan sih benar. Oke. Kalau jaraknya terlalu renggang kita bisa atur. Yang penting posisinya masih tetap sama menggunakan shape tool. Oke. Nah, setelah itu di siger ini ya. Jadi kita buatnya hanya di bagian satu sisinya nanti kita copy aja. Nah, setelah kita buat gerigi, totalnya ada berapa sudut? 1 2 3 4 5. Langkah berikutnya adalah kita membuat kurva, lengkungan-lengkungannya. Jadi kita klik, kita konversi ke dalam bentuk kurva. Kalau tidak salah ya begini siger itu ya. Oke. Nah, ini kurang, misal ya tidak apa-apa, kita atur aja. Yang penting line kita konversi ke dalam bentuk kurva. Nah, kita bisa atur teman-teman. Oke. Ini berlawanan. Oke. Kalau tidak salah ya begini. Karena orang Lampung harus paham bentuk siger ya. Kalau ndak ya kebangetan. Meskipun orang Jawa karena tinggal di Lampung maka harus menguasai. Nah, kita tinggal atur. Nah, caranya teman-teman kalau mau melihat detail bentuk lengkungan itu kita boleh zoom teman-teman. Kita boleh zoom sehingga kita akan dapati hasil yang lebih detail lagi. Jadi lengkungan kita itu ndak belepotan. Oke, ini terlalu panjang. Oke, kita bisa atur. Oke, kurang lebih begini, hampir ya. Kalau kurang rapi mohon dikoreksi teman-teman yang belajar di multimedia atau mungkin yang sudah pakar ya. Oke, kalau udah pakar saya kira nggak perlu belajar di sini. Oke. Nah, langkah berikutnya kita konversi line yang bagian bawah ini ke dalam bentuk kurva. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ini kita tarik ke atas. Oke. Kemudian di bagian tengah ini agak tinggi. Jadi kita klik, tekan tombol shift. Kenapa harus shift? Karena kita akan menjaga garis ini supaya tetap lurus. Kemudian yang garis diagonalnya ini kita kita buat kurva juga. Kita tarik. Oke. Kemudian ini. Oke. Kurang lebih begini teman-teman. Nah, bisa kita pakai warna kuning. Kemudian borderline-nya kita kosongkan. Caranya gimana? Copy, Ctrl C, Ctrl V, copy paste, kemudian tekan Ctrl, klik bagian node yang sebelah kanan ini, kita klik dan drag, kita geser ke kanan. Dan seperti ini. Nah, gini tinggal kita atur aja besar kecilnya, lebar panjangnya. Siger sangat sederhana teman-teman ya. Jadi bentuk awal ya, pembuatan sigernya begini. Nah, ini cara menggunakan shape tool ya. Cara menggunakan shape tool begini teman-teman ya. Kita hapus saja. Jadi membuat node sudah, kemudian hapus node sudah,
konversi garis ke kurva atau kurva ke garis juga sudah. Nah, apa yang terjadi jika lingkaran, teman-teman? Tuh ya. Kalau lingkaran gimana hasilnya? Jadi gini, triknya ketika membuat lingkaran agar lingkarannya itu bulat presisi ya, nggak terlalu tinggi atau mungkin nggak terlalu lebar begini. Elips jatuhnya ya teman-teman ya. Caranya adalah tekan kontrol, kemudian kita klik dan drag lingkaran, maka hasilnya presisi, bulat betul. Nah, kalau kita gunakan shape tool, maka di sini yang muncul adalah satu node, satu saja node di bagian atas. Kita klik, kemudian kita buat kuadran atau sudut 90 derajat. Nah, maka jadinya seperti ini. Tuh ya, ini 90 derajat. Misal pakai cara lain bisa nggak kita gunakan, kita mau potong yang 90 derajat? Bisa, tapi agak rumit ya, karena kita harus membuat guideline. Guideline ini kalau nggak di zoom nanti dia nggak presisi, tuh kan, dia masih meleset, jadi harus kita zoom. Oke, jadi ada guideline. Guideline itu caranya dari bagian rulernya ini kita klik dan drag. Tuh, meleset ya. Oke, anggap saja hampir. Nah, caranya gimana? Caranya kita gunakan di sini rectangle. Nah, begini teman-teman. Kemudian kita blok ya, menggunakan pick tool kita blok. Di sini ada trim. Tuh. Kemudian delete guideline. Caranya sangat lama teman-teman. Jadi menurut saya, ya mungkin menurut banyak orang ya pasti akan melakukan hal sama. Kalau mau memotong lingkaran 90 derajat, maka gunakan shape tool, arahkan pada node, kemudian buat garis 90 derajat. Nah ini, atau mungkin yang berapa ini, 180 ya, 270. Kemudian berapa ini, 180 derajat sampai habis. Misalkan tinggal ya segini. Jadi cara membuatnya begini. Tapi gini teman-teman, ketika kita membuat lingkaran kemudian kita mau potong-potong lingkaran ini, entah itu 90 derajat, 180 atau berapapun itu. Jadi ketika kita klik menggunakan shape tool pada node-nya ini, kalau kursornya ini keluar dari lingkaran, maka dia bolong teman-teman, bolong ya, bolong nih, dia nggak bisa membuat sudut lagi, jadi lingkarannya bolong. Maka yang benar gimana? Pointer jangan sampai keluar dari lingkaran, berapapun sudut yang akan kita potong. Misal di sini kita buat 45 derajat ya. Kemudian di sini 90 balik 180. Nah ini. Kemudian 270. Oke. Kemudian 90. Jadi gini ya teman-teman ya, cara pembuatan lingkaran, tapi kita olah menggunakan shape tool. Kita olah menggunakan shape tool. Jangan lupa, jangan keluar dari area lingkaran, tapi masih berada di dalam, sehingga garis tetap ada, jangan sampai hilang. Nah, oke. Ya ini ya teman-teman ya, masih sangat sedikit yang kita pelajari. Baru pick tool ya, kemudian freehand pick, kemudian free transform tidak.
Septul. Sementara di sini masih ada smooth sampai bawah ini. Wah, masih banyak betul ya teman-teman ya. Jadi yang penting tetap semangat belajar dan kasih saran ke saya agar hasilnya ini semakin lebih baik teman-teman. Saya kira tutorial pengenalan di part 1 cukup. Kita akan lanjut di part berikutnya. Jangan lupa dukungannya teman-teman. Terima kasih.